Saya tunjuk aja ya. Coba Syada, Syada coba. Tumben Syada nggak kelihatan. Ayo Syada, ada nggak nih Syada? Ada Bu, tapi lagi gak enak badan, maaf Bu. Oke oke. Oke. Ayo siapa coba yang mau jawab? Atau Syada masih mau jawab nggak apa-apa kalau masih mau jawab. Menurut Syada aja kira-kira kebijakan hasil perundingan Prabowo dan Trump kemarin itu melanggar prinsip resiprositas nggak? Itu aja. Teman-teman jangan ragu ya buat jawab gitu. Saya nggak akan bilang salah kalian ini gitu. Kan kita masih belajar semua kan. Jadi nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Yang penting teman-teman berani dulu. Oke, ya udah. Kalau nggak ada yang mau jawab. Nah, jadi teman-teman, secara secara normatif ya sebenarnya hasil perundingan itu mengalanggar prinsip resiprositas karena bagaimana dari mana timbal baliknya ketika kita membebaskan seluruh tarif tapi Amerika mengenakan tarif 35% gitu. Itu kan sebenarnya tidak timbal balik ya. Tapi lagi-lagi balik lagi kita ke prinsip pacta sunt servanda. Kalau dua pihak memang menyepakati, ya negara lain bisa apa? WTO bisa apa? Gitu. Makanya yang patut dipertanyakan sebenarnya kenapa kemarin itu disetujui gitu kan. Tidak ada revisi dan lain-lain. Nah, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang. Ayo, silakan. Ini special and differentiated treatment. Maksudnya Izin apa? menjawab, Ibu. Boleh, silakan Dina. Prinsip perlakuan khusus itu mengakui adanya perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar negara. Jadi intinya negara berkembang itu atau negara yang kurang berkembang diberikan perlakuan istimewa dan fleksibilitas dalam menerapkan perjanjian WTO. Oke. Terima kasih, Dina. Nah, jadi teman-teman, eh perlakuan khusus untuk negara berkembang ini maksudnya apa? Jadi, di dunia ini kan nggak semua negara maju tuh. Semua ada negara yang ekonominya memang tertinggal, ada yang memang perkembangannya sedikit lebih lambat dari negara lain mungkin karena geografisnya. Kayak misalnya kalau di ASEAN itu Laos. Laos itu termasuk negara yang perkembangan ekonominya agak terhambat. Kenapa? Karena mereka itu landlocked country kan. Landlocked country kan dan nggak punya laut. Jadi setiap pengiriman itu bergantung dengan transit dari daerah lain. Dan itu otomatis efisiensi perdagangan sangat rendah. Tarifnya dua kali berarti. Misalnya Laos mau ngirim barang ke Cina, berarti harus lewat Kamboja dulu, dari Kamboja nyebrang laut baru ke Cina. Nah, itu efisiensi perdagangannya pasti sangat-sangat rendah. Nah, karena itu, jadi kan sebenarnya negara-negara anggota GATT ini sebenarnya 2/3-nya itu negara berkembang, masih dalam tahap awal pembangunan. Nah, karena tujuan utama GATT kan adalah meningkatkan kesejahteraan taraf hidup umat manusia, meningkatkan pembangunan global. Maka ada prinsip yang namanya perlakuan khusus bagi negara berkembang. Jadi, negara-negara berkembang ini ketika masuk jadi anggotanya GATT, jadi anggotanya WTO, maka akan diberikan perlakuan khusus. Akan diberikan bantuan tadi, misalnya bantuan teknis, lalu misalnya diberikan waktu yang lebih panjang untuk implementasi aturan-aturannya. Lalu misalnya
Lalu ada juga kebijakan dari WTO itu yang melarang negara maju untuk membuat rintangan baru terhadap ekspor negara yang sedang berkembang. Itu. Sayangnya Indonesia udah nggak masuk negara berkembang lagi, teman-teman. Iya, kalau di WTO kita udah nggak masuk negara berkembang lagi. Makanya eh, negara maju itu kita itu sering diakal-akalin ya kalau dalam kebijakan ya. Misalnya kayak eh ada restriksi misalnya CPO crude palm oilnya Indonesia tidak mengandung ini makanya nggak bisa gitu. Karena Indonesia ini PDB-nya gede, gross 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 pendapatan grossnya negara kita tuh gede gitu. Karena populasi kita kan banyak. Populasi kita banyak, orang kita tuh orang Indonesia tuh banyak dan hobi belanja semua. Makanya pertumbuhan ekonominya juga tinggi gitu. Kalau nggak salah Indonesia udah lima tahun terakhir, 5 atau 10 tahun terakhir deh gak masuk dalam negara berkembang lagi. Tuh. Nah, jadi lalu selanjutnya ya, eh, ini bisa kalian baca sendiri ya. Ini kan PPT-nya juga udah saya upload, jadi teman-teman bisa langsung baca. Ini overview aja aturan-aturan GATT itu tentang apa. Yang pertama itu pasal 1 tentang MFN, pasal 2 tentang kesepakatan penurunan tarif. Lalu bagian kedua itu ada 30 pasal, ada larangan pajak, lalu tentang film sinematografi. Maksudnya ini apa? Jadi kan untuk ekspor impor film ini eh, ada eh, fee yang mengikutinya, Nah, itu ada pengaturannya di sini. Lalu ada kebebasan transit, anti dumping, bea masuk. Ini bisa teman-teman lihat di naskah GATT-WTO-nya dan Kak di buku juga ada sih teman-teman kalau misalnya cari bukunya Profesor Wala Adolf itu lengkap. Nah, ini kita skip aja karena ini cuma overview garis besarnya aja. Nah, lalu selanjutnya ini struktur organisasi WTO. Jadi di WTO itu teman-teman sama sih, sama kayak organisasi internasional lainnya. Rata-rata organisasi internasional itu bentuknya itu skema skema keanggotaannya tuh seperti ini. Gitu. Yang pertama itu ada ministerial conference. Nah, ministerial conference ini apa? Jadi kan WTO ini kan perwakilan negara-negara gitu ya, negara-negara anggota yang yang masuk jadi delegasinya. Nah, Ministerial Conference ini struktur WTO secara formal. Jadi, eh, lembaga pengurus, badan pengurusnya WTO lah sederhananya tuh. Kalau di Indonesia itu legislatifnya WTO, DPR, MPR gitu. Nah, Ministerial Conference ini atau konferensi tingkat menteri ini inti dan otoritas tertinggi dari WTO. Nah, Ministerial Conference itu biasanya mengadakan pertemuan setiap 2 tahun sekali untuk membahas tentang negosiasi, tentang perubahan aturan, misalnya gitu, dan mengambil keputusan multilateral gitu. Nah, Ministerial Conference ini punya wewenang nih. Wewenangnya itu menunjuk Direktorat Jenderal yang akan memimpin WTO. Tuh. Mereka yang nunjuknya, mereka yang ngatur kewenangannya, lalu masa kerjanya juga, gitu. Terus, Ministerial Conference ini juga memiliki wewenang untuk menyetujui anggota mana yang di ACC masuk ke WTO, sederhananya gitu. Negara mana yang boleh gabung ke WTO dan mana yang enggak. Loh. Lalu selanjutnya adalah ada General Council. General Council itu apa? General Council itu Dewan Umum. Nah, Dewan Umum ini, oh sorry, tadi kalau Ministerial Conference itu adalah eksekutifnya WTO. Kalau General Council ini adalah benar, Ministerial Conference itu adalah legislatif karena mereka buat aturan ya. Kalau General Council itu eksekutifnya WTO, Dewan Umum yang mengambil keputusan gitu. Jadi General Council ini eh kepalanya
Jadi sistemnya itu ministerial conference itu adalah kalau di perusahaan itu komisaris ya. Nah, kalau general counsel itu direkturnya, BOD-nya. Nah, direktur-direktur yang melaksanakan keputusan itu general counsel. Nah, general counsel ini yang kerjanya ngawasin WTO agreement, lalu ngeliat mantau keputusan gitu. Nah, nggak semua anggota WTO itu bisa duduk di General Council tuh. Hanya perwakilan-perwakilan yang bisa lu duduk di General Council. Nah, yang terakhir itu adalah DSB atau Dispute Settlement Body. Dispute Settlement Body ini adalah forum penyelesaian sengketanya WTO. Nah, jadi DSB ini fungsinya tadi memantau pelaksanaan, lalu memberikan keputusan, memberikan rekomendasi. Kalau DSB itu cuma memberikan rekomendasi. Kalau misalnya ada negara A dan B itu bersengketa, rekomendasinya gini, gitu. Jadi kan teman-teman bisa lihat nih, di struktur organisasi WTO itu nggak ada polisinya. Sederhananya itu nggak ada polisinya. Makanya aturan WTO ini ya bisa dikatakan lemah, nggak ada execution power-nya. Nggak ada kekuatan eksekusinya karena nggak ada lembaga yang bisa mengeksekusinya gitu. Nah, kalau keanggotaannya ini ada tiga macam. Yang pertama itu members. Members itu anggota asli WTO. Anggota asli yang 44 negara yang awalnya bergabung sama WTO dari Bretton Woods itu. Nah, kalau observers itu adalah negara baru yang gabung. Jadi, eh, WTO itu skemanya ada gini skemanya. Kalau misalnya negara-negara baru mau gabung, mereka boleh jadi observers dulu. Jadi observers selama 5 tahun, untuk melihat apakah cocok nih WTO sama mereka gitu. Kalau misalnya ternyata WTO itu cocok, WTO itu bisa mereka terapkan, maka akan dari observers ini akan jadi accession gitu. Jadi observers itu BNN, bagian nengok-nengok. Lihat aja mereka tuh, mantau-mantau. Oh iya, ini sesuai nggak ya? Ini WTO ini nyusahin nggak ya gitu. Nanti setelah 5 tahun mereka harus memberikan keputusan tuh, apakah mau join atau enggak. Kalau join, maka jadi accession. Nah, accession ini adalah anggota baru yang join setelah menyetujui syarat-syarat aksesi. Jadi ada syarat-syarat nih, misalnya ratifikasi, lalu harus membebaskan tarif, lalu misalnya harus menghapuskan kalau Indonesia ya, menghapuskan eh jadi di Indonesia tuh dulu menerapkan ban ban larangan untuk daging ya, daging kalau nggak salah kalau misalnya itu tuh harus halal atau enggak gitu loh. Jadi itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dihapuskan atau diterapkan gitu. Nah, setelah negosiasi, maka syarat-syarat aksesi tadi, misalnya ada 10 tuh syarat yang harus diimplementasikan. Untuk join ke WTO, kalian harus memenuhi syarat ini, gitu, 10 kan. Udah tuh, misalnya negara Kenya tadi, misalnya kita contohnya Kenya ya. Kenya udah ACC tuh 10 syarat itu. Maka nanti hasil persetujuan itu dibawa ke seluruh anggota WTO buat dinilai. Oh, boleh nggak ya kita nggak ACC Kenya gitu. Dibaca tuh. Oh, dari sini oh ya kayak Kenya Kenya minta 7 nih cuma yang minta cuma mau nyetujuin 7 syarat aksesi aja. Kira-kira gimana ya gitu. Itu nah setelah di ACC oleh anggota membersnya WTO baru tuh resmi jadi anggota WTO. Nah, rata-rata, rata-rata sih nggak terlalu lama ya. Rata-rata aksesi itu nggak terlalu lama. Kasus aksesi yang paling lama itu kalau teman-teman pengen tahu negara yang aksesinya di approve paling lama itu adalah Cina. Cina itu sampai 14 tahun loh teman-teman baru di approve jadi anggota WTO. Ada yang tahu kenapa? Alasannya?
nebak aja, nggak apa-apa. Itu 14 tahun, bahkan negara-negara tuh biasanya cuma 3 sampai 5 tahun. Yang paling lama tuh Cina dan Rusia. Cina itu 14 tahun dan Rusia tuh sampai 18 tahun. Baru di ACC aksesinya. Ada kesamaan dari dua negara ini. Dulunya komunis kan, negara komunis yang berubah menjadi dan yang sedang menuju ke liberal gitu. Nah, kenapa? Kenapa approvalnya itu lama? Karena negara-negara komunis ini biasanya nggak punya perjanjian bilateral dengan negara-negara lain karena ekonominya kan tertutup mereka tuh. Ekonominya beneran tertutup untuk pembangunan nasionalnya sendiri. Nah, karena itu agak lama. Karena mereka tidak WTO tuh nggak lihat, nggak tahu tuh track recordnya negara ini, kepatuhan internasionalnya negara ini nggak tahu gitu. Kalau negara-negara lain kayak Indonesia, Indonesia itu banyak bilateral agreement-nya. Makanya kita lebih mudah masuk ke WTO. Karena udah kelihatan, oh track record-nya Indonesia ini sangat-sangat terbuka untuk kesepakatan internasional gitu. Makanya di ACC. Tapi kalau untuk kasus Cina dan Rusia, mereka kan belum tahu tuh. Anggota WTO itu belum tahu apakah eh, Cina dan Rusia ini akan terbuka dalam case perundingan internasional. Apakah mereka akan patuh pada perjanjian internasional gitu. Makanya sampai butuh waktu 14 tahun dan 18 tahun karena Cina dan Rusia itu harus buat perjanjian bilateral dulu nih, bilateral trade dulu untuk beberapa negara untuk membuktikan kepatuhan mereka di dunia internasional. Tuh. Jadi, tapi ini kan udah lama ya. Cina tuh 2001 udah jadi anggota WTO. Nah, ini teman-teman bisa baca bisa googling juga tentang agreement-agreement dalam WTO. Macam-macam, ada yang agriculture, agriculture ini tentang produk pertanian gitu. Karena produk pertanian ini rawan di subsidi, teman-teman. Makanya harus ada agreementnya. Kalau teman-teman lihat produk pertanian itu paling banyak celah subsidinya dari pupuk, dari bibit, dari traktor gitu. Makanya harus ada agreementnya sendiri. Lalu application of sanitary and phytosanitary measures ini untuk hewan, lalu untuk kesehatan juga untuk eh, termasuk pemeriksaan BPOM yang gitu-gitu. Lalu textile and clothing ini ada agreementnya sendiri karena sangat-sangat beresiko mendisrupsi perdagangan internasional dan sangat-sangat beresiko mengganggu industri lokal gitu. Lalu TBT, Technical Barriers to Trade, lalu TRIMS, Trade Related Investment Measures ini tentang investasi, investasi asing. Lalu tentang anti-dumping, lalu tentang custom valuation, pre-shipment inspection, rules of origin ini tanda asal ya, tanda asal. Lalu lisensi import, SCM, subsidies and countervailing measures, safeguards. Ini nanti teman-teman bisa cari semuanya ada kok di Google, di buku ini ada dibahas. Nah, yang terakhir, karena teman-teman mau kuis juga kan ya, jadi makanya saya mentokin jam 10. Nah, yang terakhir tentang special and differentiated treatment. Nah, jadi eh, WTO tadi kan prinsipnya ada memberikan perlakuan khusus pada negara berkembang. Nah, salah satu perlakuan khususnya ini dikenal dengan nama Special and Differential Treatment. Jadi sekumpulan ketentuan dalam perjanjian WTO yang memberikan hak atau kelonggaran khusus kepada anggota yang berstatus sebagai negara berkembang. Termasuk juga list developed countries. Ini termasuk biasanya sih Kenya, Nairobi, Zimbabwe, Burundi, itu masih masuk LDCs. Kalau di Asia itu yang masih masuk dalam LDCs itu Laos masih, Kamboja enggak lagi, Vietnam enggak, Mongolia itu masuk LDCs, Nepal masuk LDCs. Tuh. Nah, tujuan utamanya itu apa? SDT ini membantu integrasi negara-negara tersebut ke dalam sistem perdagangan multilateral.
Jadi, SDT ini membantu negara-negara LDCs tadi untuk bisa bergabung dalam perdagangan internasional dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran gitu. Misalnya apa kelonggarannya itu? Misalnya boleh transisinya lebih panjang. Soalnya kalau biasanya ya kalau negara negara develop countries ya, itu kalau udah ratifikasi, kalau udah tanda tangan agreement di WTO dalam 5 tahun itu harus udah diterapkan, harus udah dimasukkan ke hukum nasional aturannya. Tapi untuk LDCs ini boleh nih, bisa, ada case-nya 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun. Lalu preferensi akses pasar atau GSP, tarif preferensial. Jadi boleh nih untuk LDCs itu diturunkan tarifnya. Misalnya dulu waktu India belum maju ya, waktu tekstil India itu belum maju, itu dikenakan tarif dikenakan penurunan tarif. Tapi tapi setelah India itu maju di sektor tekstilnya, balik lagi ke tarif normal. Lalu ada fleksibilitas fleksibilitas substansif, lalu bantuan teknis, terus bisa juga pengecualian prosedur, tuh. Dan waiver. Waiver itu eh, penghapusan, pajak khusus untuk LDCs. Gitu. Oke, teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah selesai nih materinya. Silakan. Bu, izin bertanya Mm-mm, silakan. eh, mengenai itu sedikit tentang keanggotaan WTO, Bu. Mm-mm, Kalau misalnya negara itu nggak bisa lagi tidak bisa mengikuti peraturan ataupun prinsip-prinsip WTO mm-mm. dan banyak melanggar gitu, Bu, kira-kira WTO boleh nggak ngeluarin negara itu, Bu? Oke. Dan Tuh. tanya. Oke, terima kasih Ayu. Sebenarnya, karena kan bergabung sama organisasi internasional itu hak setiap negara. Dan kalaupun memang misalnya suatu negara itu mau dikeluarkan harus dengan persetujuan quorum WTO gitu. Jadi bisa cuman tidak mudah karena harus 2/3 dari anggota WTO itu menyetujui gitu. Dan eh kan untuk mencapai quorum di misalnya di DPR aja ya yang sama-sama orang Indonesia aja susah. Apalagi kalau sesama negara yang tentu misalnya case-nya ya Amerika misalnya sering melanggar. Tapi pasti tidak semua orang setuju untuk mengeluarkan Amerika. Gitu, tidak semua negara. Jadi bisa, cuman susah mekanismenya. Ayo. Oke, baik, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Izin Silakan. bertanya, Bu. Mm-mm, Jadi, Bu, saya tertarik dengan yang special treatment, prinsip yang tadi special treatment mm-mm. oleh WTO. Nah, semisal jika perlakuan khusus itu diberikan, apakah tidak berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru bagi negara maju atau bahkan malah em, malah negara yang dibantu itu malah bergantung pada perlakuan khusus oleh WTO tersebut. Dan apa Bu yang menjadi syarat ataupun ketentuan kenapa negara ini dipilih menjadi negara yang harus dibantu atau negara yang di apa ya Bu tadi? Yang diistimewakan gitu. Oke. Oke, terima kasih Maria. Oke, jadi gini. Karena ini tadi ya, balik lagi WTO itu kan sebenarnya tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan secara dunia secara keseluruhan gitu ya. Jadi memang memang kesannya kalau kita berdiri dari perspektif negara maju ya, kesannya itu gak adil. Kenapa sih mereka dibantu? Sementara kita enggak gitu kan. Kita berjuang jadi negara maju ini sendiri gitu kan. Tapi eh kalau kita balik perspektifnya sebagai kita sebagai LDCs, maka akan sangat susah bagi kita untuk bersaing kalau nggak dibantu. Apalagi misalnya nih, kita eh, Indonesia lah, Indonesia, case-nya Indonesia bersaing. Indonesia udah negara develop country sih ya, jadi kita nggak bisa relate lagi di situ.
Contohnya Cina nih. Cina itu eh tekstil. Tekstil dulu kan kita tuh tekstil ya. Dulu kita tuh yang kita jagokan sebelum kita jadi develop countries itu adalah tekstil. Nah, jadi Indonesia dulu tuh dibantu tuh. Tarifnya lebih rendah. Makanya kita bisa maju gitu. Coba kalau misalnya kita kondisinya Indonesia ini nggak dibantu dan kita harus dengan kualitas tekstil kita yang sebelum sebaik negara lain dan kita harus bersaing dengan negara-negara yang industri tekstilnya lebih advance, lebih maju. Dulu itu Cina, Cina itu dulu sebelum bergerak ke manufaktur itu dulu tekstil juga soalnya, gitu. Jadi sebenarnya ini lebih ke asas keadilan aja sih, gitu. Asas keadilan makanya saling membantu. Dan sejauh ini sih ya negara maju itu merasa tidak keberatan karena bantuannya itu sangat-sangat kalau di compare dengan pendapatan mereka itu sangat-sangat minim. Dan biasanya juga memang yang mendapatkan tugas untuk membantu ini negara-negara yang memang sudah settle secara ekonominya. Makanya mereka tidak merasa terlalu berdampak itu. Dan ya kalau misalnya negaranya jadi ketergantungan ya itu another problem dari governmentnya ya dari pemerintahnya. Tuh. Karena kita kita susah sih karena sistemnya SDT ini selain dari pendapatan per kapita ya, itu self declaration. Jadi mereka mendeklarasi sendiri apakah mereka eh sudah develop atau belum gitu. Itu sih yang susahnya. Ya kan? Jadi agak nggak fair sebenarnya di sini sistemnya. Tapi ya gitu Bang, sistem di WTO memang seperti itu. Jadi agak susah ketika negara yang kayak kata Maria tadi, negara yang LDCs tadi terus bergantung karena ingin mendapatkan kelonggaran tarif tadi. Tapi biasanya itu ada inspeksinya sih. Per 5 tahun itu ada inspeksi. Jadi WTO konsulernya WTO akan ke sana dan menginspeksi apakah negara ini sudah maju atau belum nih, gitu. Secara kondisi, gitu. Gimana Maria? Berarti Bu, Mm-mm. un- untuk syarat ataupun kenapa negara ini jadi diberikan treatment berbeda itu karena self declaration itu Iya, sendiri ya, Bu? self declaration Ya, Bu. sistemnya gitu. Itu Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan sebelum saya absen? Oke, kalau nggak ada saya absen dulu ya, karena kalian mau kuis juga kan. Boleh on cam dulu? Saya mulai ya, Rizka.